Selamat pagi. Oke, guys, apa kabar? Semua kabar sehat ya? Semoga semuanya sehat. Ketemu lagi dengan saya, ya, Tommy Hartono. Ya, di pelajaran produktif PSSM, pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 TBSM. Oke, ya. Materi kemarin ada yang belum dipahami, ya semoga semuanya bisa paham ya, paham atau tidak, paham atau tidak, harus paham. Ya, kalau nggak paham nanti kalian coba bongkar, belajar di rumah, bongkar salah satu unit sepeda motor milik kalian, atau mungkin ada bengkel ya dekat rumah kalian, punya tetangga atau saudara, di situ kalian bisa belajar, ya. Belajar itu nggak harus di sekolah, di mana aja juga boleh belajar, ya. Belajar produktif PSSM ya, terutama pada bagian sistem rem sepeda motor. Oke, kita akan bahas dulu ya, review sedikit materi yang kemarin. Ya, kemarin saya sempat memberikan tugas, namun ada beberapa siswa yang memang masih ada yang belum. Yang bagi yang sudah, saya terima kasih. Nanti saya akan cross check bareng-bareng ya. Di sini akan saya bahas 3 materi tersebut ya, yang kemarin sudah saya share. Nanti kalian di situ ya, kita akan bersama-sama. Oke? Ya, kita cek yang pertama. Di sini ada kaliper komponen ya, komponen yang ada di sistem sepeda motor. Di dalamnya terdapat banyak komponen yang mendukung fungsi kaliper. Nah, pertanyaannya, komponen apa saja yang terdapat pada kaliper? Ya, sebelum saya bahas, nanti ada video sedikit yang akan membantu saya ya, untuk membahas komponen yang terdapat pada kaliper, kemudian beserta dengan fungsinya. Ya, di situ kalian simak, kalian pelajari. Ya. Di sini sebetulnya video yang saya share ini untuk KKR ya, untuk kendaraan ringan. Namun setiap kendaraan ya, roda 2 atau roda 4 ya, yang memiliki sistem rem hidrolik ya, semuanya sama. Cuman yang membedakan itu hanya dimensinya aja. Kalau untuk sistemnya, untuk partnya, fungsi partnya itu semuanya sama ya. Oke, jelas ya. Yuk kita cek dulu. Hai semua, kembali lagi ke Auto Expose. Hari ini kita akan belajar tentang komponen rem cakram. Sekilas tentang rem cakram. Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan komponen berbentuk piringan sebagai media gesekan. Cara kerjanya, 2 buah kampas rem akan menjepit piringan sampai piringan berhenti berputar. Sangat mudah bukan? Lalu apa saja komponen yang ada di dalam rem cakram? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa tipe rem yang kami jelaskan di sini adalah tipe floating. Tipe rem ini merupakan tipe paling standar dan digunakan pada hampir semua kendaraan ringan. Apa saja komponennya? 1. Piringan rem. Piringan rem adalah komponen pada sistem rem cakram yang digunakan sebagai media yang digesek. Piringan rem terbuat dari besi solid dengan rongga udara pada sisi luarnya. Rongga-rongga udara ini dimaksudkan untuk mendinginkan piringan rem pasca rem beroperasi. Hal itu dikarenakan pergesekan antara kampas rem dengan piringan akan menimbulkan panas. Tapi karena bentuk piringan yang tebal, maka dibuatlah rongga udara supaya pendinginan bisa lebih merata. 2. Kampas rem. Kampas rem adalah komponen yang digunakan sebagai media penggesek. Artinya, kampas rem ini merupakan komponen aktif yang bergerak menjepit piringan rem. Kampas rem terbuat dari bahan seperti asbes, keramik atau bahan lain yang mudah rapuh. Ini didesain agar saat pergesekan terjadi, kampas remlah yang akan terkikis, sehingga piringan rem bisa lebih awet. Garis cekung yang ada di tengah kampas rem adalah sebuah depth indikator.
Indikator ini digunakan untuk mengukur ketebalan kampas rem. Selain itu juga ada wear indicator. Indikator ini berfungsi sebagai penanda apabila kampas rem sudah sangat tipis. Cara kerjanya: ketika kampas rem semakin tipis maka wear indikator akan semakin mendekati permukaan piringan. Sampai saat kampas rem sudah sangat tipis, wear indikator bergesekan dengan cakram. Dan itu akan menghasilkan bunyi gesekan antar logam, nah bunyi itulah yang jadi penanda. 3. Pedal rem. 4. Master cylinder. Master cylinder berfungsi untuk mengubah gerakan fisik dari pedal rem menjadi tekanan fluida. Cara kerjanya, menggunakan sebuah piston. Piston ini akan mendorong fluida yang ada di dalam master cylinder, sehingga akan menghasilkan fluida bertekanan. 5. Kaliper rem. Kaliper rem adalah komponen yang berfungsi mengubah kembali tekanan fluida menjadi gerakan fisik. Gerakan yang dihasilkan kaliper rem inilah yang digunakan untuk mendorong kampas rem. Pada sebuah kaliper rem, biasanya memiliki beberapa komponen pendukung seperti piston kaliper rem, seal piston, dan nipple bleeding. Tiga komponen itu merupakan komponen standar yang ada pada aktuator hidrolik seperti kaliper. 6. Pin kaliper rem. Pin kaliper rem adalah sebuah batang besi yang memungkinkan kaliper rem untuk bergesek ke kanan dan ke kiri. Pin ini hanya terdapat pada rem cakram tipe floating. 7. Briket kaliper rem. Fungsi briket adalah sebagai dudukan beberapa komponen rem cakram seperti kampas rem dan kaliper rem. 8. Plat penahan kampas rem. Plat penahan kampas rem adalah komponen yang terbuat dari plat tipis yang agak elastis. Fungsinya hanya sebagai penahan kampas rem pada dudukannya. Itulah 8 komponen rem cakram beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Oke guys, ya, gimana? Sudah paham ya videonya? Apa saja? Karena ada yang namanya master ya, silindernya. Dan ada piston, ada gas pengembali juga. Ya. Kemudian di situ untuk kalipernya sendiri, ya, ada piston, ada seal, ada nipple, ya, ada plat, ya, plat untuk pergerakan pad. Ya. Oke, di sini ada 2 tipe, ya, untuk ada 2 tipe untuk kaliper sendiri, ya. Yang pertama itu ada floating caliper, yang kedua ada fixed caliper. Perbedaannya dari apa sih? Ya, di sini, ya, dari pistonnya. Nah, ya, dari pistonnya ini. Kalau yang floating itu dia memiliki satu piston. Nah, dia biasanya ini jenis piston seperti ini, ya, jenis kaliper seperti ini yang banyak digunakan pada sepeda motor, ya, atau jenis kendaraan lainnya yang ber-cc rendah biasanya, ya. Kalau untuk yang fixed atau yang double piston ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang ber-cc besar. Dia menggunakan double piston sehingga tekanannya lebih kuat, ya, untuk menahan putaran tersebut. Itu ya. Kemudian di sini, ya, ada yang namanya ya, ini komponen tambahan, ya, yang ada di kaliper. Nah, ada seal piston. Nah, seal piston. Untuk seal piston sendiri, ya, setiap piston itu dia memiliki paling banyak itu 2 seal, ya. Sealnya
Yang pertama itu untuk seal ini ya, yang paling besar, ini bagian luarnya, ini untuk penahan debu. Kemudian yang kedua, di sini ada seal yang paling kecil, ini untuk menahan fluida tidak keluar. Tuh, ya. Kalau seal ini rusak, ya salah satunya rusak, ya, dia akan menyebabkan goresan pada piston di sini. Nah, ini bagi kalipernya atau komponen cakramnya yang biasanya keluar minyak, ya, ini besar kemungkinan ya seal ini dia sudah rusak. Seal ini rusak, ya, banyak kotoran, banyak debu yang menempel, tidak pernah dibersihkan, kemudian dia menggores yang namanya ini piston, ya. Piston kan dia naik turun ya, keluar masuk dia, keluar masuk. Ketika masuk, ya, dia lewati seal untuk penahan ini yang kedua, ya. Dia masuk dengan goresan, nah kemudian dia keluar membawa minyak, nah ya seperti ini, gitu kan? Dia akan terus keluar masuk membawa minyak, sehingga ya nggak heran karena nanti di bagian kalipernya itu banyak tumpukan minyak ya, itu disebabkan oleh ya ini piston sealnya tadi yang rusak. Kemudian komponen tambahan lain ada nipple blade, ya. Nah seperti ini. Nipple blade ini ya, ini digunakan ketika memang si kaliper atau si rem hidroliknya ini nggak berfungsi, dalam artian dia loss ya. Ketika kita tekan pedal, ya si rem ini nggak berfungsi, nggak bisa menghentikan laju kendaraan. Nah ini besar kemungkinan ya, besar kemungkinan nih pada fluida tersebut terdapat sisa udara, atau mungkin ada udaranya ya. Biasanya ini awalnya ringan sih ya, ketika mengganti fluida ya pasti ada udara yang ke bawah. Nah di sini maka dibuatlah untuk nipple blade, di sini untuk mengeluarkan namanya udara dikeluarkan dulu, sehingga semua ya, dari tank ya, seperti tank sampai dengan ke kaliper itu dia hanya penuh dengan minyak, tidak ada udara sedikit pun ya. Dikeluarkannya menggunakan nipple blade gitu ya. Oke, kemudian ya, berapa jarak main bebas atau tuas rem hidrolik? Nah saya kasih gambarnya dulu ya. Oke, di sini nah ya, jarak standby ya, dari ketika standby kemudian kita tarik penuh. Nah di sini kan dia ada jarak nih, misalkan dari standby seperti ini ya, kemudian saya tarik ya, saya tarik tuasnya sampai sini. Nah ya nggak nyampe menyentuh dengan gas ya, dia ada jarak. Nah jarak ini disebut dengan main bebas ya, selebihnya ini untuk emergency gitu ya. Berapa sih Pak jaraknya? Ya untuk tuas rem depan sendiri ya, tuas jaraknya itu 10 sampai 20 mili. Untuk pedal rem belakang ini biasanya mekanik ya, untuk yang mekanik. Di sini jaraknya 20 sampai 30 mm. Oke, jelas ya. Dan pertanyaan terakhir. Nah, ini akan materi yang akan kita bahas di hari ini ya. Bagaimana cara kerja sistem rem hidrolik pada sepeda motor? Karena ya di sini rem hidrolik ini menggunakan minyak, jadi cara kerjanya itu ya tadi sudah saya jelaskan kan, dari master yuk, dia dari master dari sebuah tank ya, dia mendapat dorongan ya, dia didorong oleh yang namanya piston ya. Piston kemudian mengubah ya minyak ya, fluida yang tadinya tidak bertekanan menjadi bertekanan, sehingga didorong ya, kemudian dia disalurkan atau dialiri oleh selang ya, sehingga masuk ke kaliper ya. Yang tadinya minyak itu tanpa pertekanan, karena kita sudah tekan ya, handle-nya dorong oleh piston ya pada master, kemudian dia menekan ya sampai ke piston kaliper ya, yang sampai ke piston kaliper.
Nah, di situ dia mendorong keluar piston kaliper ya. Nah, di antara piston itu kan ya ada yang namanya disped ya, disped atau kampas remnya. Nah, dia mendorong kampas rem itu sehingga menyentuh yang namanya brake ya atau cakram. Oke, gaya penekanan pada pedal atau rem akan diubah menjadi tekanan fluida oleh piston master silinder yang diteruskan ke silinder roda atau rem melalui selang ya, untuk mengaktifkan kaliper. Jelas ya? Seperti ini ya. Ada dua tipe. Ada dua tipe untuk rem sendiri. Yang pertama itu untuk ada floating caliper, yang kedua ada fixed caliper. Ya. Bedanya di sini hanya pistonnya aja, jumlah pistonnya. Di sini ada 2 piston, dan di sini ada 1 piston. So, ya, saya bahas untuk yang sepeda motor aja dulu ya. Nanti semua komponennya sama ya. Kalian perhatikan dulu. Ya, perhatikan ini. Nah, ini ya. Kalian perhatikan dulu. Di sini ya. Nah, kita tarik tuasnya ya. Kita tarik tuasnya, gitu kan? Kemudian ada piston, nah ini piston ini. Nah, ini piston ini. Ya. Kemudian di sini ada pegas pengembalinya, lengkap ya. Jadi setelah kita angkat, nah dia akan mendorong piston. Ya, jadi tarik, ya dia akan mendorong pistonnya. Gitu kan? Ini untuk bagian atas dulu. Oke, paham ya? Di sini ada reservoir tank, kemudian ada yang namanya piston. Ya, di sini ada seal ya, ini seal 2 nih. Ya, ada sealnya juga untuk menahan fluida agar tidak keluar. Ya, di sini ada piston, ada pegas pengembali. Ya, kemudian didorong. Ya, ini awalnya fluida tanpa bertekanan. Setelah kita dorong, ya, kemudian menjadi bertekanan, ya, dan masuk ke selang, ya, ke pipanya. Kemudian masuk lagi ke kaliper. Inilah yang akan fungsi itu akan dimulai ya. Nah ini ya, udah bertekanan, kemudian dia mendorong piston keluar ya, sehingga nah ini kan dia mendorong piston keluar sehingga di speed di sini dia menyentuh pada cakram ya, kampas rem di sini menyentuh cakram bertekanan ya. Saking kuatnya dia bisa mendorong keluar piston ya, sehingga menyentuh ya kampas rem ini untuk mendekatkan ke cakram. Nah, dia bisa kembali lagi bagaimana Pak? Ya ini tadi ada pegas pengembali. Ya. Jadi kembali lagi oleh pegas pengembali. Jelas ya? Di sini dari atas ya, saya ulang lagi dari master rem ya. Dia diberi dorongan oleh piston ya kan, kemudian masuk ke selang ini kan sampai ke kaliper. Dari kaliper ya yang bertekanan tadi dia mendorong keluar piston ya, sehingga menyentuh kampas rem dengan cakramnya. Oke, ini ya. Kemudian dia kembali lagi ya, dibantu oleh yang namanya pegas pengembali. Oke, paham ya? Ini untuk floating caliper. Oke, saya bahas yang kalau sudah paham, saya bahas yang fixed caliper atau yang double ya, double piston. Hampir sama cara kerjanya. Cara kerjanya hampir sama. Ya, lihat di sini. Nah, ini ada caliper, ada master rem. Ada master rem ya, ini tanknya, tank oilnya, dan ini ada pistonnya ya. Ini di sini ada yang namanya pegas pengembali ya, dia mendorong ya. Ketika kita tekan handle-nya ini, kita tekan, dia mendorong kuat ya, dia mendorong kuat dari fluida yang tanpa bertekanan menjadi bertekanan. Kita dorong kuat ya, seperti ini. Kemudian dia masuk mengalir ya melalui selang menuju ke kaliper. Nah ya, kaliper di sini mendorong ya. Ya, ini kampas remnya nih yang kuning, ini pistonnya ya.
dia mendorong keluar. Ini menyentuh antara kampas rem dengan cakramnya, ya, atau distriknya. Dia menyentuh. Perhatikan. Tuh, ya, dia kembali lagi, ya, didorong oleh yang namanya di sini gas pengembali. Oke, jelas ya sampai sini, ya. Perhatikan lagi, dia mendapat dorongan kuat. Ya, ketika dorong ini akan menjepit. Tuh, kembali lagi dia dorong lagi, dia akan menjepit. Ya, jelas ya. Di sini ada yang disampaikan, apabila memang tidak dipahami atau memang belum mengerti, ya boleh nanti diskusi, ya, diskusi di kolom chat atau mungkin boleh langsung ke saya. Video ini nanti akan saya share pada channel YouTube saya. Jadi kalian tonton, kalian pelajari. Ya. Di situ ada semua materi tentang mekanisme rem hidrolik. Ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe dong. Ya guys. Oke, sampai sini saja ya. Saya rasa cukup ya, jangan terlalu banyak nanti kalian pusing sendiri ya. Oke, ada yang disampaikan untuk hari ini ya, tolong kalian jangan ragu untuk bertanya ya. Tapi bertanya pun nanti ada batasannya ya, tolong jangan bertanya saya ketika malam di atas jam 9-an ya. Sebab waktu tersebut saya untuk istirahat ya. Kalian boleh japri saya, kalian boleh WA saya ketika memang jam kerja. Jelas ya? Jangan lupa ucapkan salam. Oke, sebelum saya akhiri, ada beberapa bahan ya untuk materi selanjutnya. Nanti kalian silahkan cari dulu sumber, boleh dari wawancara, boleh dari YouTube ya, ataupun sosial media yang lainnya ya. Di sini yang pertama ini saya ingin kalian untuk membuat definisi yang tadi saya sampaikan ya. Sistem kerja rem hidrolik seperti apa, nanti kalian tuang ya, kalian buat dalam sebuah tulisan. Jelas ya? Kemudian yang kedua ini bagaimana cara perawatan. Ini untuk yang kedua ini materi selanjutnya, tapi saya ingin kalian membahas dulu pada sekarang. Ya, kalian cari dulu materi seperti apa. Jika sudah selesai ya, tolong upload ya pada link pengumpulan tugas. Ya jelas ya, nanti akan saya share juga link pengumpulan tugasnya. Silakan ya untuk dikerjakan ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.